Halo sobat, kembali lagi di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Masih bareng sama Nadia Prameswari dan juga bareng sama Mary Anggia. kita di sini mau bahas olahraga Betul. yang ekstrim sih ya sebenarnya karena dia punah gitu kan. Bukan ekstrim sih, lebih ke Ekstrim. tapi nggak semua ekstrim Oh, iya. sebenarnya. Iya, aku ikut aja sih sebenarnya. Ini olahraga yang mungkin bagi kita yang lahirnya ya di abad baru ini. Oh kayak aku banget kan, lahirnya abad baru. Itu kayak Abad aku. baru. Jadi ini kita mungkin nggak tahu. Iya, mungkin nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah mendengar olahraga-olahraga ini karena Iya. olahraga-olahraga ini adalah olahraga yang apa? Udah punah. Iya, udah Ini olahraga buat dinosaurus. Udah Baik. punah. Mantap. Oke, langsung ya. Ada apa Jadi- aja? Ada apa aja? Aku dulu yang pertama ya. Iya, bentar. Oke. Ada octopus wrestling. Octopus wrestling. Itu artinya gulat gurita. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, itu artinya gulat gurita. Iya, yang jago ya. Lanjut. Apa Jadi itu olahraga gulat ini gurita? Olahraga yang termasuk aneh sih ya, karena di masa lalu itu emang dianggap nggak lazim. Nggak lazim ya. Dan terlalu ekstrimnya itu Tadi karena kamu bilang nggak ada ekstrim. Kan aku langsung bilang- ekstrim gimana sih? kan aku bilang nggak semua ekstrim. Iya Ini salah dia tuh satunya yang ekstrim. karena berbahaya buat hewan gitu. Oh iya, menyakiti hewan. Iya karena olahraga ini tuh jadi orang tuh melawan gurita. Tau gurita kan, Squidward. Iya, dijelasin dulu lah. Ya, terus? Jadi ini tuh perlahan punah karena tapi dulu orang-orang itu suka nonton ini. Oh gitu. Jadi itu apa namanya? Ini tuh sebenarnya olahraga yang cara bermainnya tuh kayak gimana? Jadi cara bermainnya ini, bentar aku baca dulu ya. Itu ada gurita, terus peserta olahraga akan mengenakan pakaian renang dan dia menyelam dalam air, terus dia bergulat dengan gurita raksasa. Oh gitu. Pakai pistol. Oh gitu. Terus? Ya udah itu tadi caranya. Oh gitu. Itu agak aneh gitu kan. Dia tuh lokasinya di Amerika Serikat. Jadi dia tuh populer gitu. Walaupun dia aneh nggak lazim tapi dia populer. Di Apalagi- masa itu ya. Iya di abad pertengahan atau abad terakhir. Iya, betul. Nah, olahraga ini sangat populer di Amerika sekitar pertengahan abad terakhir. Iya, terus Gurita yang kalah dan terbunuh akan dibawa ke daratan dan langsung dipanggang. ya jadi kayak gurita panggang gitu. Iya, Tapi iyalah. jahat, makanya dia punah kan, kejam Iya, banget nggak betul, sih? betul. Apalagi gurita raksasa gitu ya. Terus ini juga olahraga ini menarik hingga 5.000 penonton. Ya, baik Pada banget ya. 6 Ini dekade terakhir. hampir Itu orang semua loh, bukan gurita-gurita kumpulan Iya. gitu, tapi orang yang nonton. enggak, kayaknya itu teman-temannya SpongeBob yang nonton. Iya. Patrick. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ada olahraga yang namanya camping. Nah, olahraga camping. Camping dibaca camping, ya tau lah. Baik, oke. Olahraga camping ini nggak seperti yang kalian pikirkan tentang camping yang kita bangun tenda terus kita Kok menikmati kamu bisa baca malam. pikiranku sih? Aku juga mikir gitu soalnya gitu. kayak aku kira ini olahraga yang Bukan. pakai tenda gitu. Bukan. Jadi olahraga camping ini kadang disebut dengan campion. Adalah sebuah permainan bola pada abad pertengahan yang merupakan cikal bakal olahraga American football yang kita kenal di zaman modern ini. Oh jadi tuh American football awalnya dari camping Camping ini ya? betul. Nah, tujuan dari permainan ini adalah membawa bola ke sisi lain dari kota tempat bermain. Satu tim camping yang terdiri dari 10 sampai 15 orang. Dari kota? Iya, dari kota ke kota. Oh jauh ya? Jauh banget ya, berapa lama ya kayak gitu? Terus Ini jadi satu tim ini terdiri dari 10 sampai 15 orang yang akan berhadapan dengan tim lainnya. Yang kemudian bola itu dilempar ke udara sampai akhirnya gimana sih sampai pokoknya tahu, kamu kan yang jelasin, aku nggak tahu di sini. Aku kira kan camping beda tadi. jadi sampai akhirnya bola itu menuju melintasi pemain lawan dengan
dijaga oleh rekan-rekan sergunya gitu. Pokoknya sampai Jadi bisa, kalau dia bisa goal ya. melintasi itu namanya gol. Tapi itu di lain kota gitu ya, kayak misalnya Jogja, Solo gitu. Jauh banget loh itu. Loh, siapa tahu kota-kota di sana itu sebenarnya kecil, apa sih, deket-deket gitu loh maksudnya. Mungkin maksudnya kayak Bantul, Iya. Sleman itu jauh juga sih. Iya, itu kan kalau di kita bukan kota. Gejayan, Seturan mungkin itu Nah. namanya kota di sana ya. Ya, Makanya itu bisa olahraga gitu. itu. Nah, sama seperti American football yang kita punya saat ini, perkelahian antar pemain dan supporter bukanlah hal yang jarang terjadi. Jadi emang dari dulu Olahraganya tuh punah, tapi perkelahiannya nggak punah ya. itu masih mendarah Iya kan, daging sampai mendarah sekarang daging ya. ya. Baik. Oke, buat biar lebih jelas lagi nih, langsung aja sobat-sobat saksikan tayangan berikut ini. Oke, lanjut. Ada lagi itu olahraga namanya pancreation. Pancreas itu organ yang di sini nggak sih? Iya, itu pancreas. Pancreas. Oke, lanjut. Pancreas and pancreation digabung gitu. Right. Enggak, ini olahraga paling populer waktu Olimpiade kuno. Jadi zaman dulu dia populer. Permainan ini mulai diperkenalkan pada tahun 648 sebelum Masehi ke kompetisi olahraga tersebut. Jauh ya 648 Masehi ya. Lama banget. Ya, olahraga ini kombinasi dari tinju dan gulat, dan seseorang harus mendemonstrasikan kekuatan dan juga teknik dalam berkelahi. Kamu tahu gulat kan? Apa tuh? Makanan tuh. Kan bener kan? Udah tahu aku. Lanjut. Gulat bulu. Iya, Tahu iya. gulat bulu kan? Gulat. Oh, sorry. Terus ini ya, satu-satunya peraturan dalam permainan ini adalah dilarang menggigit. Dan dilarang, ada lagi sih tapi belum diturunin, bentar. Dilarang mencungkil mata. Serem Dilarang mencungkil hidung atau mulut. Kejam banget ya sebenarnya. Iya, Kok ada yang mau ya tapi? Ya makanya kan dilarang supaya enggak. Tapi dulu mau, ada yang mau, kan populer dulu. Iya, betul. Nah, ketika permainan ini diperkenalkan, awalnya para petarung harus berkelahi telanjang. Aku jadi malu. Dan Jadi telanjang gitu, terus dibalut oleh minyak biar glowing gitu. biar Licin, licin, ya, glowing, biar mengkilat gitu kan. terus Sementara di versi terbarunya itu ada sebuah kain yang dililitkan pada tangan dan lengan. Cuma di situ doang, yang lain nggak dililitkan. iyalah. Lanjut dulu. Gimik mulu Anda ya. Coba. Ada dua tipe pancreation. Pada tipe yang pertama, seseorang petarung dinyatakan kalah jika ia telah menyentuh tanah 3 kali. Oh, kayak tinju ya, dihitung kan satu. Oh, itu kalau dihitung nih. Itu kan hitung, kalau ini dia jatuh 3 kali baru kalah. Betul. Terus kalau pada tipe yang lebih ekstrim, pertarungan akan terus berlangsung sampai seorang itu mati. Iya, mati dan dinyatakan kalah gitu. Jadi kayak Hilang nyawa, mati. oh ya kamu menang karena dia udah mati, beb gitu. Serem. Oke, selanjutnya ini ada olahraga namanya jousting. Mungkin sobat-sobat pernah melihat olahraga abad pertengahan ini melalui cerita atau di Film-film iya. ya, tentang kesatria yang berusaha memenangkan hati para putri atau wanita cantik. Ini kayak sayembara gitu ya. Iya, saya Mbak. Jousting mulai populer pada abad ke-15. Bagaimana cara bermainnya? Di awal pertandingan, para atlet jousting akan terlibat dalam pertempuran bohong-bohongan sebagai latihan untuk pertempuran yang sesungguhnya. Oh, latihan dulu Jadi ya. pakai latihan dulu. Habis itu baru ada yang benerannya. Betul. Nah, selanjutnya 2 orang atlet yang berkompetisi akan memakai baju besi dan menunggang kuda. Mereka akan menaiki kudanya dan saling berhadapan-hadapan di kedua ujung arena pertandingan dengan tombak yang diarahkan kepada musuh. Ya kayak di film-film, berarti emang film tuh mengadaptasi dari ini ya? Bisa, betul. Nah, selanjutnya kuda akan berlari dan pengendara kuda akan berusaha menjatuhkan lawan dari kudanya atau menghancurkan perisainya. Pertempuran akan terus berlangsung sampai salah satu pihak mengaku kalah. Nah, namun olahraga jousting ini memiliki beberapa versi. Versi lainnya adalah lawan akan dinyatakan kalah ketika si kudanya itu akan berlari ke arah sebuah lingkaran besi. Dan pengendara kuda harus melemparkan tombaknya ke arah lingkaran tersebut. Pakai api-api nggak lingkarannya kayak kalau di film-film gitu Enggak ya? Itu benar-benar udah ada lingkarannya gitu. Aku tahu sih lingkaran kayak yang kok lumba-lumba lompat tuh loh. Beda ya?
Mungkin aku juga belum pernah lihat sih aslinya. Oh, Gitu. Nah, jousting ini lama-kelamaan tidak menjadi populer karena orang-orang lebih suka dengan olahraga lain yang lebih tidak sadis dan mungkin lebih mudah untuk dilakukan. Nah, iya. itu Lagian juga repot sih harus pakai baju-baju besi gitu kan, berat kan. Nah, Nah, itu males banget ya. olahraga lain yang hampir sama kayak si jousting ini namanya apa tadi ya namanya? Equestrian. Equestrian atau balap kuda gitu Ada ya? sama ya, jadi sama balap kuda gitu. Nah, peragaan olahraga jousting masih dapat dilihat dalam festival-festival abad pertengahan. Oke, terus ada lagi setelah tadi jousting tadi ada Jousting, fox tossing. Fox tossing. permen itu, ya. Fox tossing itu adalah, ini juga abad ke-17 kan, di pertengahan juga. Terkenal di beberapa bagian Eropa dan kebanyakan olahraga ini dilakukan oleh kalangan kelas atas saja. Oh, gitu. Di lantai Ini 2 berarti. Maksudnya nih olahraga untuk bangsawan-bangsawan gitu. Iya, kayak kita kasta-kasta kita gitu, banyak iya. bangsawan. Betul. Olahraga ini dilakukan dengan melemparkan rubah hidup. Ini kejam ya, kayak tadi yang gurita-gurita gitu ya. Rubah hidup ke atas menggunakan sling. Nggak pakai bag, sling doang. Hewan yang dikurung akan dilepaskan sehingga akan berlari mengelilingi arena dan melintasi sling. Jadi dia hidup terus dilempar. Shoot, gitu. Terus saat sudah melangkah di atas sling, para pemain akan menarik ujungnya dengan keras dan melemparkan hewan-hewan itu ke udara. Panahan gitu nggak sih? Berarti? Iya, bisa. Tapi pakai rubah. Lalu tim dengan lemparan tertinggi akan menang. Kasihan rubahnya ya sobat gitu. Tapi emang kasihan Kasihan soalnya saya kan dilempar, hidup terus habis itu dilempar yang tinggi Ah, menang. ah. Berarti kan dia mungkin habis dilempar dia jatuh Mumbul. mati dong. Sorry, mumbul apa nih artinya? I don't understand. Oke, lanjut. Ini ada cock throwing. Nah, cock Cock throwing. Iya, cock. Kok Ya. loh kok gitu? Oh gitu sih. Cock throwing ini merupakan permainan yang banyak dipraktikkan di Inggris. Permainan berdarah ini dipraktikkan sampai abad ke-18. Berdarah nih ya kan. Permainan ini sangat populer pada masa itu di mana peserta mengikat ayam jantan kemudian orang bergiliran melemparkan tongkat sampai si ayam itu mati. Loh, bentar. Berarti melemparkan tongkatnya ke arah ayam gitu. Jadi ayamnya kayak taruh di tengah-tengah gitu terus pokoknya mereka harus bisa Tongkat ngelemparin itu ke sampai ayamnya mati. sampai ayamnya mati. Berarti ini sama aja cuman mau ngelemparin ayam biar pembunuhan dong berarti ini. Ya kan kalau di masa itu namanya olahraga Aku sebagai animal defender aku nggak suka ya hal-hal kayak gini tuh. Oke. Pada tahun 1660, pejabat dari Bristol mengeluarkan sebuah pernyataan untuk menghentikan olahraga ini. Nah, jadi kalau semisal olahraga ini dilakukan lagi, yang melakukan itu akan dikenakan denda. Nggak disebutin ya dendanya berapa gitu, tapi cuma bilang denda iya, doang pokoknya gitu. dikenakan Mungkin banyak denda. ya, jadi akhirnya kok punah karena betul, orang-orang, betul. aduh dendanya banyak banget. Iya, daripada kena denda mending Iya, nggak mendingan nggak usah, usah. mending yang lain aja, main gurita aja kayak tadi, nggak sama aja sih, kita juga punah. Iya tapi kejam ya, masa ayam terus dilempar, ini kayak rubah tadi juga dilempar. dilempar. Jadi zaman dulu tuh penyiksaan ya, penuh penyiksaan. Serem sih. Tapi untungnya itu hewan ya. Coba Kak Manis. Sorry aku animal defender, aku nggak suka iya, kamu bilang bener. untungnya itu apa. Oh iya benar-benar juga benar. Harusnya sih nggak boleh ya tapi. Iya nggak boleh, kita tuh harus olahraga yang bikin kita sehat, Tanpa melukai tanpa melukai siapapun. siapapun, mau manusia mau binatang gitu kan. Tumbuhan dan lain sebagainya. Oke, itu tadi ya sobat, kita udah jelasin beberapa olahraga-olahraga yang punah dan penjelasannya juga ya biar Iya, kalian betul. tahu. Jangan lupa untuk tetap saksikan Sebat hanya di GCD TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di video ini kalau kalian punya saran kita mau bahas apa lagi gitu. Nadia Prameswari. Mary Anggia pamit undur diri. Dah.